Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia podcast Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Kali ini bisa saya bilang episode spesial dari podcast Education Talk karena berkaitan atau kita dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-37 tahun Universitas Bosowa. Dan tentunya episode spesial tentunya ada bintang tamu atau narasumber spesial yang kita hadirkan untuk berbincang bersama pada hari ini, memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Bersama saya sudah ada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agus Pramusinto, MDA. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih juga. Selamat datang di Universitas Bosowa di Makassar, Prof. Ya. Selamat datang. Baru pertama kali saya. Baru pertama kali ke Makassar. Selamat datang, Prof. di Makassar. Selamat datang di Universitas Bosowa. Terima kasih banyak, Prof. telah memenuhi undangan untuk seminar nasional kita pada hari ini. Tadi kita telah melaksanakan seminar nasional dan kita lanjut, Prof. Kalau tadi seminar nasionalnya bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa, ini bisa terkenang dalam podcastnya Universitas Bosowa. Jadi, tapi saya mungkin mau lanjutkan saja, Prof. terkait tema yang kita bahas tadi saat seminar nasional. Terkait temanya itu inovasi kolaborasi yang inklusif menuju sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Sebenarnya, Prof, dari paparannya Prof tadi, poin-poin penting terkait inovasi dan kolaborasi untuk SDM ini sebenarnya apa, Prof? Ya, terima kasih. Pertama tentu selamat kepada Universitas Bosowa untuk Dies Natalis yang ke-37. Semoga semakin jaya dan berhasil menelurkan calon-calon pemimpin bangsa. Dan tema tadi memang relevan ya, terkait dengan pengembangan SDM. Karena memang bangsa ini kalau ingin maju, ya harus memperkuat SDM-nya. Itu sudah dilihat dari pengalaman banyak negara, apakah itu Jepang, Korea, mungkin juga Singapura, dan banyak negara yang lain bahwa sumber daya manusia itu menjadi kata kunci. Tetapi itu harus dikelola dengan baik. Jadi kata kunci SDM dan kemudian cara pengelolaannya adalah melalui sistem merit. Ini yang perlu kita perkuat, dan kami di KSN adalah mendampingi instansi pemerintah untuk melakukan penguatan sistem merit di berbagai instansi, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan berharap tentu di kampus ini, di Universitas Bosowa juga menerapkan sistem merit itu. Oh iya, Prof. Selain untuk penerapan dalam sivitas akademik yang mau masuk ke Universitas Bosowa, juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya ya banyak yang bercita-cita sebagai seorang ASN. Karena kata kunci merit itu kan prestasi. Iya. Prestasi adalah kualitas, kompetensi. Dan itu mau tidak mau, kampus harus menciptakan sumber daya yang terbaik. Berarti sivitas akademikanya, ya dosennya harus meningkatkan kualitas agar proses pembelajaran juga menghasilkan mahasiswa yang kualitas lulusannya baik. Dan mahasiswa tentu harus punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kompetensi itu sendiri. Dari paparan tadi, Prof, saat seminar nasional tertarik sekali dengan peningkatan bahwa kalau sudah misalnya mau menjadi seorang ASN akan langsung terlihat track recordnya, prestasi apa yang sudah mereka raih atau apa saja yang sudah mereka lakukan, piagam penghargaan apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi memang betul ya, Prof, sekarang ini SDM harus meningkatkan prestasinya yang paling banyak. Ya, saya kira sejak mahasiswa mereka harus kerja keras, mulai dari pembelajaran itu sendiri maupun kegiatan di luar kampus. Kegiatan berorganisasi baik di kampus maupun di masyarakat itu penting sebagai pembelajaran untuk kematangan leadership. Karena tanpa pembelajaran berorganisasi mustahil nantinya sebagai ASN kemudian bisa bekerja dengan baik. Apalagi kita mengharapkan para pemimpin di birokrasi adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan manajerial. Dan kemampuan manajerial itu harus diasah sejak mahasiswa. Itu saya kira kata kuncinya. Jadi kalau istilahnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu tidak zaman ya, Prof, di ASN. Ya itu sudah tidak zamannya lagi, dan sekali lagi banyak peluang yang ada di sekitar kita untuk memperkuat kompetensi kita. Dan itu memang harus ada komitmen dari diri sendiri. Apalagi sekarang kalau ada mahasiswa, Prof, sudah banyak ya kegiatan kampus belajar, kampus merdeka belajar, pertukaran, magang dan lain sebagainya. Itu termasuk ya, Prof, kegiatan yang bisa dilakukan. Ya betul. Selain memang itu menjadi prasyarat
sebagai proses pembelajaran itu adalah juga penguatan yang nantinya akan diperlukan di dalam kita bekerja. Baik, Prof. Karena sistem seleksi ASN, Prof, semakin tahun semakin ketat seleksinya, semakin ingin mencari putra-putri bangsa yang terbaik tentunya untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Ada tidak, Prof, tipsnya untuk calon-calon yang mau mendaftar sebagai ASN? Apa sih sebenarnya yang harus mereka persiapkan dengan matang sebelum berniat menjadi seorang ASN? Ya tentu persiapan itu harus dilakukan dan kerja keras, kemudian menyiapkan ya belajar dengan materi-materi yang diperlukan tes itu harus dilakukan dengan sejak dini. Nah, harapannya tentu ketika kita diterima, kita harus ingat bahwa menjadi ASN itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Iya. Kita harus punya komitmen bahwa menjadi ASN adalah membangun negeri. Artinya kemaslahatan bangsa, kebaikan bangsa itu harus menjadi kata kunci ketika kita memilih profesi itu. Tentu saja itu hanya salah satu pilihan profesi. Teman-teman juga bisa mengambil posisi profesi di swasta atau mungkin juga menjadi pengusaha, pedagang dan sebagainya. Tidak ada ya profesi itu bisa bermacam-macam, tergantung passion kita, tergantung niat kita. Tapi yang penting adalah bahwa kita sendiri harus memiliki atau punya komitmen beyond kepentingan diri sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ternyata selain ingin menjadi ASN, semua profesi lain harus punya visi atau tujuan yang seperti itu ya, Prof. Tujuannya bukan hanya pengembangan diri sendiri, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Harus beyond dari apa yang ada dalam kepentingan kita sendiri. Jadi kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa itu harus menjadi prioritas. Kalau kita ingin dicatat dalam sejarah. Ya. Prof. Mungkin juga tidak perlu ya, Prof, muluk-muluk mau dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, cukup lingkungan sekitar, bisa bagaimana caranya bermanfaat dengan lingkungan sekitar. Ya, kita kan di sekitar kita ada persoalan, misalnya mengatasi sampah, mengatasi anak-anak yang mungkin kurang mampu mendapatkan pendidikan, kita bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan kontribusi. Ya, kita didik mereka menambah ilmu pengetahuan daripada misalnya khawatir belajar di kelas kurang, kemudian perlu tambahan. Ya, ajarilah anak-anak, entah itu di masjid atau di tempat-tempat di kelurahan yang kita bisa meningkatkan mereka. Itu bagian dari kontribusi kita. Jadi hal-hal yang kecil itu akan bermanfaat. Jadi bukan besar kecilnya, tetapi apa yang kita berikan itulah yang kemudian akan menjadi catatan kebaikan kita. Ya, baik, Prof. Kata-katanya pasti kalau anak muda mendengarnya sekarang, Prof, sekarang kan banyak yang hanya berpikir bagaimana sih caranya supaya saya bisa sukses, bagaimana caranya supaya saya bisa cepat bekerja, supaya saya bisa cepat punya ini, punya itu, tapi melupakan bahwa bekerja itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, Prof. Ya, hari gini mikir diri sendiri itu tidak cukup. Kita harus memikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan orang lain, kepentingan diri sendiri pasti akan tercukupi. Tapi kalau kita hanya mikir diri sendiri, ya tentu saja belum tentu kita dapatkan, dan pasti masyarakat juga tidak akan memberikan respect. Jadi kita harus berpikir lebih luas, memikirkan sekitar kita, memikirkan kepentingan orang banyak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi harus punya harapan core dari dalam diri itu memang mau memberikan manfaat, bervalue atau bernilai manfaat di lingkungan sekitarnya. Betul, ya. Baik, Prof, yang terakhir mungkin, Prof, karena kita juga dibatasi waktu, boleh Prof sedikit kesan terkait Universitas Bosowa dan juga pesan untuk Universitas Bosowa. Ini adalah yang pertama saya masuk Universitas Bosowa, tapi saya kagum dengan aktivitas yang setidaknya tadi, acara itu anak-anak mahasiswa, adik-adik kita luar biasa aktif. Dan itu juga artinya harusnya memang seperti itu, bahwa mahasiswa itu harus berani berpikir kritis, dan mudah-mudahan mereka-mereka dan seluruh mahasiswa itu bisa betul-betul
ya meningkatkan kompetensi mereka yang harapannya nanti mereka adalah penerus dari bangsa ini. Terima kasih. Ada tambahan pesannya, Prof? Oh, ya, mudah-mudahan sukses selalu dan jaya Universitas Bosowa atau Bosowa University. Dan jayalah Indonesia, bersama kita semua pasti negeri ini akan maju. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Agus sudah bergabung bersama kami, berkenan hadir di Kota Makassar, khususnya di Universitas Bosowa, memberikan materi seminar nasional, dan kita lanjut. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Lanjut di podcast. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk bersua pada hari ini dan berbincang. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode spesial terkait dengan Dies Natalis ke-37 tahun Universitas Bosowa. Nantikan episode spesial berikutnya atau episode berikutnya lagi dari podcast Education Talk Universitas Bosowa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.